Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Mari yang ke-202 ini, Sabtu 3 Agustus 2024. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kita masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menghirup udara segar. Itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita secara cuma-cuma. Dan sebagai ucapan syukur kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, serta mata yang tertuju hanya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bawa korban syukur kita melalui pujian penyembahan kita di hadapannya. Sebab kita percaya bahwa Tuhan Allah bertata di atas setiap pujian umatnya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Sebab Engkau baik bagi kami, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami yang percaya dan berharap hanya kepadamu. Kami ada sebagaimana kami adanya saat ini, semua hanya oleh kasih dan anugerah-Mu yang tiada terbatas bagi kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah online Mari yang ke-202 ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang ambil alih seluruh acara ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Sehingga semua berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa ibadah online Mari dimanapun berada saat ini. Bapa, hamba menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, baik itu sebagai worship leader, pemain musik, multimedia, dan yang mempersembahkan pujian. Kiranya Engkau pakai, urapi, dan berkati. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto MMin dari Singapura yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa dan pengurapan-Mu memenuhi hamba-Mu sehingga kebenaran firman Tuhan tersingkap dan termeterai dalam setiap hati dan pikiran kami, dan kebenaran firman-Mu menguatkan, meneguhkan, menegur, menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Inilah doa kami ya Allah, dan kami buka ibadah online Mari ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk menyembah Dia. Bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, sebab Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Mari kita katakan, anugerah-Mu mempesonaku, sebab Dia sungguh besar dan karyanya ajaib dalam kehidupan kita, umat yang dikasihinya. Amin. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau
ada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya, Dia membuat kita berharga di matanya sebab kita adalah milik kesayangannya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mau mengajak kita semua menaikkan pujian serta belajar pujian yang indah yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto, yakni Mars Maturia Hospital Ministry atau singkatan dari MHM, ya mari, yang berkata kesehatan karunia Tuhan. Amin. Kesehatan karunia Tuhan, pelayanan panggilan kita, dengan kesehatan rohani, jasmani, mental, sosial yang seutuhnya, dengan
datang, biarlah kita tetap mengabdi setia hanya kepada Dia dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dari Singapura. Adapun tema firman Tuhan adalah sikap Kristen terhadap kesehatan. Karena itu, mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kita. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian yang berkata, karya terbesar dalam hidupku.
kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, para pemirsa dan sahabat yang mari di mana saja kalian berada. Salam Immanuel. Tema IOYC hari ini adalah sikap Kristen terhadap kesehatan. Menurut WHO atau World Health Organization dari PBB menyatakan bahwa kesehatan bukan karena tidak sakit atau sudah sembuh atau hanya soal jasmani saja, dan itu sangat alkitabiah. Menurut Alkitab, terutama kalau saya boleh baca dari Lukas pasal 2 ayat 52 mengenai pertumbuhan Tuhan Yesus sejak kecil, maka itu boleh menjadi teladan bagi kita. Di ayat ini dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Hikmat bisa saya anggap mental, bertambah besar adalah tubuhnya, jasmani, dikasihi Allah adalah rohani, sehat rohani, dan dikasihi manusia adalah sehat sosial. Dan ayat selanjutnya yang menunjang adalah dari 3 Yohanes ayat kedua, di mana Yohanes berkata kepada Gaius, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Adalah suatu penyapaan dari Yohanes kepada Gaius agar dia sehat, sama dengan kesehatan jiwa atau kesehatan rohaninya. Ini adalah bicara soal sehat jasmani dan sehat rohani. Dan 2 Korintus pasal 4:16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Digambarkan di sini manusia lahiriah adalah tubuh, manusia batiniah adalah rohani. Jadi tubuh kita memang bisa mengalami proses penuaan. Dikatakan di sini makin merosot. Tetapi ada sesuatu yang sebaliknya, yaitu proses batiniah makin hari makin dibaharui. Berarti kita walaupun tua, rohani tetap sehat. Maka marilah kita sekarang merenungkan tentang 4 pola sehat. Pertama, sehat rohani. Ada 6 hal yang perlu kita bicarakan untuk menandakan bahwa kita sehat dalam rohani. Pertama, beriman pada Tuhan Yesus sehingga beroleh keselamatan. Setiap orang dilahirkan berdosa karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sebenarnya diciptakan Allah tidak berdosa, tapi karena mereka melanggar hukum Allah, akhirnya berdosa dan diusir keluar dari Taman Firdaus. Sebagai manusia, kita adalah keturunan Adam dan Hawa, kecuali saudara tidak mengakui keturunan Adam dan Hawa, berarti saudara adalah keturunan kera atau monyet. Sebagaimana pohon mangga menghasilkan buah mangga, pohon durian menghasilkan buah durian, maka orang berdosa melahirkan anak berdosa. Dan kalau kita mau menjadi sehat rohani, kita harus bertobat, mengaku dosa, dan menerima Yesus
sebagai juru selamat ke dalam hati kita, maka kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kedua, beribadah pada Tuhan. Sebagai orang Kristen, mau tidak mau dia bisa merasa ingin beribadah. Dan ibadah itu ditentukan Alkitab, kita tidak boleh berhenti beribadah. Setiap hari Minggu kita beribadah pada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan membesarkan nama Tuhan. Ketiga, bersekutu dengan sesama. Dalam ibadah kita bersekutu, tetapi tentunya di luar ibadah pun orang Kristen ada persekutuan, baik itu persekutuan kelompok atau persekutuan di dalam keluarga, persekutuan lain-lainnya. Pokoknya kita mengikuti satu persekutuan dan itu indah. Tandanya dia seorang yang sehat rohani. Keempat, bermisi pada yang belum beriman. Seorang Kristen mempunyai beban terhadap orang yang berdosa. Karena itu kita harus mencintai orang berdosa dan mengabarkan Injil. Itulah namanya bermisi. Kelima, berdiakonia pada semua orang. Diakonia berarti melayani. Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Marilah kita belajar daripada Tuhan Yesus, hidup untuk melayani. Bagi seorang yang sudah sehat jasmaninya, di dalam hatinya tumbuh suatu beban untuk melayani orang yang susah, orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang membutuhkan, bahkan orang yang lemah. Marilah kita menyatakan hati kita sebagai seorang yang suka melayani. Keenam, bersaat teduh di dalam hidup bersama Tuhan. Selaku orang Kristen, selain hari Minggu beribadah di gereja, menjumpai Tuhan, itu tidak cukup. Setiap hari kita harus bersaat teduh. Artinya, kita dengan tenang datang kepada Tuhan untuk membaca firman, merenungkan firman, memuji Tuhan, dan berdoa. Nah, seusai berdoa kita harus bertenang, mencoba mendengar suara Tuhan, mencoba mendengar respon Tuhan. Apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita, apa yang kita harus kerjakan pada hari itu. Nah, bersaat teduh yang terbaik adalah waktu pagi. Dan kalau kita mempersembahkan 1 jam dalam permulaan hidup kita, maka sisanya 23 jam Tuhan akan memberkati kita di dalam kehidupan dan pekerjaan. Itulah 6 sehat rohani. Sekarang kita akan memasuki yang kedua, sehat jasmani. Ada 5 poin yang akan saya sharingkan pada saudara. Pertama dalam hal minum. Saudara, air itu sangat penting. Di dalam tubuh kita ada kira-kira 60 sampai 70% air. Karena itu, manusia perlu mengisi diri dengan air. Biasanya orang berkata, sehari sedikitnya minum 8 gelas air atau 2 liter. Yang kedua, makan yang bergizi dan sesuai kondisi tubuh. Saudara, makan itu penting.
Tetapi yang terpenting orang berkata, makan pagi. Namun harus yang bergizi. Ada orang berkata, makan pagi seperti seorang raja, makan siang seperti seorang pangeran, dan makan malam seperti seorang pengemis. Jadi, kita jangan terlalu rakus di dalam makan. Dan makan harus pilih yang bergizi, yang baik untuk tubuh. Jangan sampai merusak tubuh kita. Kita harus sering jamu. Apa itu jamu? Jaga mulut. Kalau Mandarin berkata, Ping Chong Kou Ru, penyakit itu masuk dari mulut. Maka jangan sebarang makan, asal makan. Terutama bagi anak muda. Kebanyakan orang muda makan sesukanya, semaunya, sekenyangnya. Tetapi jangan lupa, apa yang kita lakukan pada masa muda akan kita tuai buahnya pada masa tua. Seperti saya ini. Di masa muda saya nggak perhatian tentang makan. Apapun makan. Kini ada banyak penyakit. Yang penting terutama jantung berdebar dengan tidak teratur, darah tinggi, kolesterol, juga ginjal, kreatinin tinggi, fungsi ginjal turun, dan semua ini menurut saya akibat daripada masa muda kurang perhatian di dalam makan. Karena itu saya menasihatkan, hai anak muda. Siapa anak muda? Yaitu umur 17 sampai 65 tahun. Itu menurut ketentuan daripada WHO. Nah, makan juga jangan terlalu kenyang. 80% kenyang sudah cukup. Tadi kita minum 8 gelas air, sekarang kenyang kita juga 80%, itu sudah cukup. Boleh sering makan, tapi jangan terlalu kenyang. Hampir tidak mendengar di kota ini ada orang mati karena kelaparan, tapi banyak orang mati kekenyangan akibat sakit dan sebagainya. Itu adalah mati kekenyangan. Ketiga, hal tidur. Menurut saya tidur itu sangat penting. Tidur itu sebenarnya suatu obat. Bayangkan dokter sering memberi obat yang bisa membuat kita tidur. Karena apa? Kalau tidur penyakit jadi sembuh. Nah, menurut pada umumnya tidur juga harus 8 jam. Jadi kita mengenal 38. 8 gelas air, 80% kenyang, dan 8 jam tidur. Tidur harus yang berkualitas. Artinya, kalau tidur, cepat tidur. Dalam 10 menit kita bisa masuk tidur. Kemudian tidak banyak mimpi. Boleh bermimpi, tapi tidak terlalu banyak sehingga kalau bangun juga lupa akan mimpinya. Dan tidur itu perlu berkualitas. Artinya, jangan tidur terlalu panjang waktunya. Ada orang berkata, tidur lebih 10 jam atau kurang daripada 4 jam, itu manusia yang kemungkinan pendek umurnya. Dan siang hari juga jangan tidur lebih daripada 45 menit. Maka tidur yang baik, tidur yang berkualitas menjamin kita sehat dan panjang umur. Keempat, olahraga yang sesuai kondisi tubuh. Olahraga memang penting. Dalam bahasa Inggris, exercise.
latihan. Olahraga bukan hanya untuk berlombaan, tapi untuk latihan. Itu penting sekali. Latihan setiap hari dengan disiplin. Jangan terlalu lama. 30 menit sudah cukup. Kali 7 hari. Orang berkata olahraga terbaik adalah berjalan kaki. Berjalan kaki menjamin ia sehat dan panjang umur. Dan setelah 30 tahun, sebaiknya jangan berolahraga yang berlomba, apalagi untuk berjudi, sehingga kita harus menang. Seorang teman saya, dia mati di lapangan tenis karena dia ingin menang saja. Kita berolahraga hanya untuk menyehatkan tubuh, bukan untuk menang atau kalah. Kelima, perlambat proses penuaan dengan cara alami. Saudara, semua orang bisa menjadi tua, tapi kita bisa perlambat penuaan itu. Sebagaimana tadi dikatakan dalam 2 Korintus, bahwa tubuh jasmani kita menua sampai merosot, tapi batiniah kita dibaharui sehari demi sehari. Batiniah adalah rohani kita. Marilah kita memiliki rohani yang diperbarui, dan itu menjamin kita untuk perlambat penuaan. Para pemirsa, kita memasuki poin yang ketiga, yaitu sehat mental. Juga ada 6 poin yang kita akan renungkan. Poin yang pertama, berjiwa sehat. Ada kata-kata yang begini, mens sana in corpore sano, bahwa jiwa yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Apa artinya jiwa sehat? Tentunya bukan orang gila. Orang gila adalah berpenyakit jiwa. Tetapi bukan saja gila, misalnya seorang pemarah, pemabuk, itu termasuk mental yang tidak sehat. Kata orang, kalau orang suka marah, ia adalah pendek umurnya. Karena itu bagi saudara yang suka marah, hendaklah mengerem diri supaya tidak menjadi penyakit jiwa. Berpikir positif, optimis, dan aktif. Itulah poin yang kedua. Pada umumnya orang berpikir negatif. Misalnya seorang suami yang biasanya pulang jam 5, tepat pulang kerja, tapi saat itu jam 8, jam 9 ditunggu oleh istrinya, belum pulang. Lalu apa yang menjadi pemikiran istrinya? Jangan-jangan dia pergi ke nightclub, jangan-jangan dia berselingkuh, dan sebagainya. Inilah cara berpikir yang negatif. Hendaklah orang yang mau sehat mental lebih banyak berpikir positif. Juga berpikir optimis. Optimis artinya berpengharapan. Hidup kita adalah hidup yang berpengharapan. Orang bilang hidup ini ada 2 macam. Satu adalah masa lalu yang sudah lewat, sudah silam, seperti mimpi. Lalu bagian kedua adalah masa depan yang penuh pengharapan. Dan bagi seorang yang sehat rohaninya, dia juga sehat mental, seorang yang selalu hidup optimis. Harapan terbesar dalam hati kita adalah Tuhan Yesus datang kembali. Hiduplah beroptimis dan aktif. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup aktif. Aktif memikirkan orang yang membutuhkan,
orang yang susah, aktif menolong orang, tidak secara pasif. Itulah sangat penting. Yang ketiga, berkeluarga bahagia. Apa artinya bahagia? Bukan berdasarkan kekayaan, bukan berdasarkan punya banyak anak, banyak cucu. Bahagia dimulai dari suami istri yang saling mengasihi dari muda sampai tua. Apapun yang terjadi tidak menjadi masalah, tetap mengasihinya karena dia hidup bahagia. Ada orang yang sudah kawin mas, ia bersaksi. Ditanya orang, apa yang menjadi rahasia kalian bisa menikah sampai 50 tahun? Dia bilang, sebelum menikah, kami telah masing-masing menulis kesalahan pihak lain 10 macam. Lalu kalau dalam pernikahan, hidup perkawinan itu mengalami salah satu berbuat salah, lalu dicek apakah kesalahan itu dalam 10 macam yang sudah diterima oleh pihak lain. Kalau iya, ya dapat diampuni. Maka teruslah sampai 50 tahun. Lalu ada yang bertanya, andai kata kesalahan itu yang nomor 11 bagaimana? Suaminya tertawa, itu juga saya anggap di dalam kesalahan yang 10. Jadi mengampuni itulah yang terpenting, dan itulah hidup bahagia. Tentunya juga mengasihi anak, menantu, dan cucu supaya hidup kita bisa betul-betul berbahagia. Apa rahasia bahagia menurut Alkitab? Menghormat orang tua. Di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, kalau kita menghormat orang tua, hidup kita akan dikaruniakan bahagia dan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Keempat, berprofesi stabil. Artinya kita berpekerjaan yang tetap. Tidak harus punya honor yang tinggi, tapi pekerjaan tetap. Dan tidak sering ganti-ganti pekerjaan. Pekerjaan stabil menjamin juga hidup yang bahagia. Para pemirsa, yang kelima dalam rangka sehat mental adalah berkehidupan disiplin. Disiplin itu penting, tapi kebanyakan orang, terutama pimpinan, maunya orang lain yang berdisiplin, tapi diri sendiri tidak berdisiplin. Misalnya, orang tua merokok. Anaknya juga mau belajar merokok, tapi dimarahi. Lalu anaknya bertanya, "Pak, Papa merokok, kenapa saya tidak boleh?" Anak kecil nggak boleh merokok. Sebenarnya tidak boleh merokok tidak hanya untuk orang tua. Anak kecil pun tidak boleh merokok. Rokok termasuk ada 100 kejelekan, tapi tidak ada satu kebaikan. Bahkan mengandung racun, bisa menjurus kepada penyakit kanker. Ini cuma contoh aja. Banyak orang tidak mau disiplin diri. Marilah kita belajar berdisiplin diri, baru menganjurkan orang hidup berdisiplin. Misalnya mentaati waktu. Seorang dari Hong Kong, hartawan Hong Kong, bernama Li Jiacheng, dia berkata kalau kita mengikuti rapat, datang tepat waktu, itu sama dengan terlambat. Jadi kalau mau ikut rapat atau ikut satu pertemuan, datanglah lebih awal, kalau bisa setengah jam, setidaknya 15 menit, itu baru dikatakan tepat. Jadi disiplin itu tidak mudah, tapi kita perlu belajar. Keenam, berdaya mengatasi stres
atau tekanan batin. Saudara, apa itu stres? Stres bukan penyakit. Stres sama dengan percobaan. Percobaan dari iblis bukan dosa. Tapi kalau kita menerima cobaan itu, kita jadi berdosa. Demikian juga stres. Kalau kita menerima stres dan kita hidup di dalam stres, berarti kita berpenyakit. Dan penyakit yang terpenting adalah kekhawatiran. Banyak khawatir, banyak pikiran, akibatnya bermacam-macam penyakit. Saya pernah tanya dokter kanker. Dokter kanker itu mengatakan, saya menanyakan apa penyebab kanker. Ia menjawab, belum ada orang yang tahu penyebab kanker. Tetapi 30% daripada penyakit kanker pasti dari stres. Maka kalau tidak mau berpenyakit kanker, belajarlah bagaimana mengatasi stres. Mengatasi stres menurut Alkitab, kita harus banyak berdoa, kita bersukacita, kita berdamai dengan sesama, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kita dapat mengatasi stres dengan baik. Terakhir, keempat, sehat sosial. Yaitu dikasihi orang lain. Sebagai seseorang hidup di tengah masyarakat, tidak bisa hidup menyendiri. Kita harus hidup bersama dengan orang lain. Karena itu ada 5 poin yang penting. Pertama yaitu berpergaulan sehat. Apa pergaulan yang sehat? Yaitu punya teman yang baik. Ya, misalnya sering berdiskusi dalam pergaulan, sering bepergian, berolahraga, dan sebagainya. Apa itu pergaulan yang tidak sehat? Oh, banyak sekali. Kalau kita dekat orang perokok, kita akan menjadi perokok juga. Kalau kita dekat seorang pemabuk, kita akan menjadi pemabuk juga. Kalau kita dekat dengan seorang penjudi, kita akan berjudi juga. Kalau kita mendekati seorang yang pecandu narkoba, pasti akan menjadi pecandu narkoba. Saya melayani banyak pecandu narkoba sudah 25 tahun lebih. Saya telah mendapat hadiah atau semacam piagam dari presiden bahkan, bahwa saya melayani pecandu narkoba sudah sekian lama. Dan banyak pecandu narkoba karena dekat dengan teman yang tidak baik, akhirnya dia jadi pecandu narkoba. Tapi bersyukur, barang siapa percaya Yesus, dia akan diselamatkan dan dihindari, dan banyak pecandu narkoba yang sudah bertobat. Kedua, bersahabat pada umumnya, namun ada juga yang khusus. Kita boleh mempunyai teman sebanyak mungkin, itu baik sekali. Tetapi kita pun harus memiliki beberapa teman, atau bahkan cukup satu teman yang terbaik dalam hidup kita. Dia akan menjadi pendamping kita yang baik. Ada lagu dalam bahasa Mandarin, 我最知心的朋友, yaitu teman saya yang paling karib, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu kalau kita bersahabat dengan Yesus, jangan khawatir kita akan menjadi masalah. Kita akan menghadapi segala macam kendala, masalah. Kita akan diberkati, ditolong oleh Tuhan. Yang ketiga, berkomunikasi luas, namun ada yang khusus. Sama dengan kita bersahabat, kita boleh punya banyak sahabat,
Nah, dengan sahabat-sahabat ini, kita harus menjaga komunikasi yang baik, terutama para profesional, para pedagang, itu perlu berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Luas sekali, tapi kita perlu juga ada komunikasi yang khusus. Sebagai orang Kristen, komunikasi khusus bisa bergereja, di dalam gereja, beribadah, mengadakan pemahaman Alkitab bersama, atau kebanyakan orang sekarang udah biasa ada grup-grup di dalam WA. Dalam hidup saya setidaknya ada 15-16 grup di WA. Tapi kita memang tentunya untuk komunikasi dengan grup itu tidak mudah, tapi hendaknya dipelihara dengan baik, dengan sopan santun, dengan disiplin. Keempat, ini penting sekali. Beraktivitas tetap meski sudah pensiun. Konon, anak muda orang Australia ditanya, "Apa tujuan hidupmu?" Jawabannya pensiun. Aneh bukan? Karena pensiun di Australia mendapat tunjangan yang istimewa. Orang yang tidak kerja malah ditunjang, tapi orang yang kerja tidak ditunjang. Tentunya orang memilih pensiun. Tapi menurut saya, pensiun tidak harus berhenti kerja. Apa jadi pengangguran? Saya sering melihat di Singapura banyak orang tua yang berkumpul bersama di satu tempat, tapi mereka tidak saling berbicara. Banyak yang berdiam. Entah yang dipikirkan apa, karena merasa terlalu menyendiri. Demikian juga banyak orang pensiun yang hidupnya tidak senang. Dan bahkan mungkin kalau tidak kerja lagi, dia bisa bunuh diri. Pensiun sebenarnya bukan masa untuk pengangguran. Saya pernah baca satu karya tulis tentang otak manusia. Sekarang kita kebanyakan memakai tangan kanan untuk menulis, bukan? Untuk makan dan sebagainya. Karena kita punya otak kiri bekerja. Namun setelah usia 60, otak kanan kita juga mulai bekerja. Jadi kita bisa belajar menulis pakai tangan kiri, bisa makan pakai tangan kiri, bisa bekerja pakai tangan kiri juga. Berarti setelah umur 60, bahkan otak kiri dan kanan mulai bekerja. Menurut Alkitab, manusia mempunyai usia sampai 120. Tidak semua orang bisa mencapai itu, tetapi kalau 60 sudah pensiun, berarti kita membuang 60 tahun kemudian. Karena itu, ada bahasa Mandarin mengatakan, "Tui er bu xiu." Boleh mundur tetapi tidak istirahat, tidak menganggur. Sejak tahun 94, saya sudah pensiun dari gereja. Tidak menerima honor lagi. Tetapi justru mulai 94, saya bersama seorang teman mendirikan MHM, Marturia Hospital Ministry, melayani orang sakit. Dan dalam kurun waktu 27 tahun, saya telah melayani lebih dari 3.000 pasien. Nah, saudara, di samping saya melayani orang sakit, saya juga melayani pecandu narkoba. Juga
mulai tahun 96 sampai sekarang. Di rumah saya masih sering ada mantan pecandu narkoba yang sudah sehat berkumpul, bersekutu. Saya bahkan menamakan persekutuan itu Fengxian Tuanqi atau Dedication Fellowship. Di samping saya juga melayani orang China yang bekerja sebagai tukang bangunan. Tahun kira-kira 98 sampai 2000 lebih, puluhan ribu orang China datang bekerja. Dan kami satu kelompok orang Kristen yang cinta Tuhan mengundang mereka setiap Kamis kedua dan keempat berkumpul di satu gereja. Pelayanan itu saya lakukan follow up di China. Jadi saya masih perlu pergi ke China sampai sebelum COVID. Nah, itulah kira-kira pelayanan saya selama dalam rangka pensiun. Pensiun tidak harus nganggur. Pensiun harus bekerja terus. Terakhir, berkehidupan selalu menjadi berkat bagi sesama. Saudara, hidup kita sudah saya katakan tidak boleh menyendiri. Kita harus bergaul dengan banyak orang, tapi kita juga harus melayani mereka. Kita harus menjadi berkat bagi mereka. Kita tidak harus dengan uang menjadi berkat bagi orang lain, tapi kita bisa dengan kehidupan kita, teladan kita, perkataan kita, nasihat kita, dan lain-lainnya. Ada sebuah lagu yang terkenal di mana hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah berkat. Maka hendaknya kita menjadi berkat sebelum kita menjadi lemah. Selagi kita masih kuat, jadilah berkat bagi banyak orang sekarang dan selamanya. Itulah keempat sehat dalam pola kehidupan kita. Kita ulang: sehat rohani, sehat jasmani, sehat mental, dan sehat sosial. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur kami boleh memaparkan sikap Kristen dalam kesehatan. Biarlah para pemirsa yang sudah mendengarkan boleh menjadi berkat dan melihat dirinya apakah sudah benar-benar sehat rohani, sehat jasmani, sehat mental, dan sehat sosial. Berkatilah para pemirsa yang ada sekarang dan seterusnya. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari Ibu Devina Karyasasmita dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kau yang berjanji
Haleluya. Sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sikap Kristen terhadap kesehatan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi berkat dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita serta pelayan kita masing-masing. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto atas penyampaian firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-202 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Devina Karya Sasmita yang telah mempersembahkan pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kami mohon dukungan doanya untuk tim PI dan misi Yamari tanggal 12 Agustus 2024 akan melayani di daerah Kopeng, Jawa Tengah. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi seminar hamba-hamba Tuhan, seminar kesehatan, dan kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Keyakinan kami dengan dukungan doa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, tim yang akan melayani akan diurapi oleh Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, dan semua orang ataupun hamba-hamba Tuhan yang akan hadir akan terberkati melalui pelayanan ini. Demikian pula persiapan panitia retret nasional yang ke-11. Yamari meliputi persiapan seluruh pembicara, pembuatan buku acara, panitia penjemputan peserta yang datang dari daerah dengan berbagai sarana transportasi, juga keamanan. Acara dilaksanakan hari Rabu sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 bertempat di Hotel Metro Park View, Semarang. Kiranya semua dapat berjalan dengan lancar dan dalam perlindungan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk urapan Roh Kudus yang menyertai hamba-hamba-Mu, baik tim penata layanan yang telah melayani. Demikian juga urapan Tuhan terjadi bagi Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dari Singapura yang telah menyampaikan khotbah dengan tema sikap Kristen terhadap kesehatan dalam ibadah online Yamari ke-202 Sabtu 3 Agustus 2024 ini. Dan kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi sahabat, dan demikian juga simpatisan Yamari yang setia bersama-sama beribadah, dan di dalam kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus sendiri memampukan kami untuk dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan keseharian kami, dalam pelayanan, juga dimanapun Tuhan memperkenankan kami menjalaninya, hidup ini dan kebenaran-Mu. Allah Bapa di surga, di dalam kasih dan anugerah-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, demikian juga pelayanan mereka semuanya, sehingga melalui hamba-hamba-Mu biarlah terang Kristus, terang Injil-Mu berpencar di kehidupan mereka. Dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Allah Bapa di surga, kami berdoa serta menyerahkan dalam pimpinan Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-203 Sabtu 10 Agustus 2024. Kiranya mereka selalu dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga pelayanan mereka dapat memberkati sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang sedang mengalami tantangan dalam hidup,
dalam keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah maupun kuliah anak-anak mereka, dan juga yang mengalami berbagai sakit penyakit. Kami berdoa kiranya kuasa dalam nama Yesus yang boleh menjamah, menyembuhkan mereka, serta juga di dalam kuasa nama Yesus memberikan jalan keluar kepada mereka dari setiap tantangan yang mereka hadapi, agar mereka boleh terbebas, dan di dalamnya mereka boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, serta juga mereka yang mengalami sakit menerima kesembuhan, karena Tuhanlah dokter dan tabib ilahi bagi kami yang percaya kepadamu. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Michael Bambang Suwono yang akan terus melanjutkan akan kemo herbal untuk penyakit tumornya. Kiranya kuasa Tuhan menolong hamba-Mu, sehingga melalui proses kemo ini hamba-Mu boleh mendapatkan lawatan Tuhan, yakni kesembuhan, dan kembali beraktivitas sebagai hamba-Mu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur dan berdoa agar pemulihan boleh terus terjadi dalam kehidupan. Berdoa untuk pemulihan Bapak Jimmy Suhalim pasca operasi batu empedu, Ibu Rina Rusianti pasca kolonoskopi, Ibu Sarah Limuil telapak kaki kiri yang terganggu pasca jatuh, Ibu Hilda Tirta Jaya yang menjalani cuci darah. Juga kami berdoa untuk Saudari Novita Rohidoko, ada pendarahan di kepala pasca kecelakaan dan saat ini jalani rawat jalan. Ibu Juliana Karirihara sakit tumor rahim dan menjalani pemakaian kateter karena kesulitan buang air kecil. Kiranya pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengalami sakit penyakit, sehingga dengan kuasa darah-Mu mereka boleh menerima kesembuhan. Allah Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan pasti memberkati tim misi Yamari yang akan mengadakan pelayanan di daerah Kopeng, Jawa Tengah, meliputi seminar hamba Tuhan, seminar kesehatan, dan kebaktian kebangunan rohani, agar acara yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2024 mendatang seluruhnya boleh menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan, jemaat yang hadir dalam rangkaian ibadah pada tanggal 12 Agustus tersebut. Serta kami berdoa menyerahkan seluruh perjalanan dari tim misi PI Yamari ini. Tuhan berkati sertai, dan juga Tuhan bersama-sama agar seluruh tim PI ini tiba di Kopeng dengan tidak kurang satu apapun. Juga berkat Tuhan terjadi dalam seluruh kehidupan panitia retret nasional ke-11 Yamari, di dalam seluruh persiapan mereka, baik persiapan pembicara, demikian juga persiapan panitia penjemputan untuk seluruh peserta yang akan datang dari berbagai daerah dengan seluruh sarana transportasi yang dipakai. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan bersama-sama. Serta kami berdoa perlindungan Tuhan terjadi bagi seluruh peserta yang akan mengikuti retret nasional ke-11 Yamari ini. Tuhan lindungi mereka dari berbagai tantangan, usaha mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, sehingga demikian mereka tiba hari hanya Tuhan, semua tiba di Semarang, boleh mengikuti acara ini yang berlangsung tanggal 14 sampai tanggal 17 Agustus mendatang, tidak kurang satu apapun, sehingga demikian semuanya diberkati oleh Tuhan melalui acara ini, dan juga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh setiap pembicara. Dan juga Tuhan memberkati seluruh persiapan dari Hotel Metro Park View Semarang dalam menerima rombongan dan juga seluruh peserta Retnas ini, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh kehidupan bangsa negara kami, khususnya dalam persiapan pemilihan umum secara serentak pada 27 November 2024 mendatang, di dalam memilih 37 gubernur, demikian juga 508 bupati serta wali kota. Tuhan pimpin, Tuhan sertai seluruh persiapan KPU, demikian juga stakeholder lainnya, agar seluruh persiapan yang sedang berlangsung saat ini dan tiba saatnya nanti, semua pemilihan dapat terus berjalan dengan baik
dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapa Surgawi, kami berdoa menyerahkan untuk lembaga Gereja Aras Nasional, baik PGI, PGLI, PGPI, KAWI, PBI, GMAHK, GOI, Bala Keselamatan Indonesia, juga gereja-gereja lokal serta lembaga-lembaga misi lainnya di dalam seluruh program pelayanan mereka. Dan juga Tuhan berkati, Tuhan sertai baik hamba-hamba Tuhan sebagai gembala sidang, guru Injil, demikian juga tenaga-tenaga khusus yang diutus ke daerah-daerah tertentu. Anugerah dan pertolongan Tuhan ada dan bersama-sama dengan mereka, sehingga seluruh pelayanan gereja, demikian juga pelayanan yayasan-yayasan misi boleh menjadi sumbangsi untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanyalah demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini, dan kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang berkata, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dinyatakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Turun atas kita semua damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Shalom. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online yang mari yang ke-203. Tuhan Yesus memberkati.